Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman adalah faktor penting penggerak hati seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dan meyakini akan janji-janji Allah yang bersifat gaib. Tanpa iman, tentunya sangat sulit bagi seorang hamba untuk melakukan ibadah, terlebih lagi untuk meyakini balasan pahala yang didapatkan karena balasannya tidak masuk akal. Bahkan butuh keimanan yang kokoh untuk sekedar meyakini bahwa dulu ada seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah yang pernah hidup dan menjadi utusan Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah kepada manusia. Kalau dulu para sahabat beriman kepada Rasulullah SAW karena mereka melihat secara langsung fisik beliau dan juga mukjizat beliau. Tapi kita yang hidup di zaman yang jauh dengan zaman beliau hanya tahu kisah-kisah beliau dari hadis-hadis yang beliau sampaikan. Tentu tidak mudah untuk mempercayainya. Butuh keimanan yang kuat untuk meyakininya, apalagi jika yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi tentang balasan pahala yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang melakukan ibadah tertentu, seperti balasan pahala pada sholat sunnah fajar atau yang kita kenal dengan sholat qobliyah subuh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha," yang artinya sholat 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungkan bagaimana Allah memberikan balasan pahala yang sangat luar biasa untuk ibadah yang kelihatannya kecil. Hanya 2 rakaat yang dikerjakan secara ringan, tapi pahalanya melebihi pahala orang paling kaya di dunia. Kalau dilihat dari kacamata akal, tentu tidak akan mudah untuk meyakininya. Tapi hanya orang-orang berimanlah saja yang meyakini tentang kebenaran hadis Nabi ini. Kemudian tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan ia berpuasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada umatnya bahwa puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan mendapatkan balasan seperti pahala orang yang berpuasa setahun. Tentunya kalau kita bayangkan dengan logika kita, tentu sulit untuk mengukurnya. Sebesar apa pahalanya? Butuh tempat seluas apa untuk menyimpan pahalanya? Tapi tentu hanya orang yang beriman saja yang meyakini akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika kita tanda kutip dipaksa untuk meyakini akan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh beliau hanya dalam semalaman saja. Untuk meyakini kebenaran peristiwa ini tentulah tidak mudah bagi seseorang yang menuhankan akalnya. Bahkan pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang sudah beriman, yang sudah masuk Islam, ketika mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi, keimanan mereka menjadi goyah dan luntur. Bahkan ada beberapa di antaranya yang murtad dari Islam. Tapi alhamdulillah, melalui seorang yang bernama Abdullah bin Utsman atau yang kita kenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, Allah menyelamatkan agama Islam ini. Itulah sebabnya beliau bergelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Bahkan ada satu perkataan Abu Bakar yang membuat keimanan kaum muslimin yang saat itu sudah luntur dan goyah akhirnya menjadi kuat kembali, di mana Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, jika di hadapanku ada tembok yang berwarna putih, lalu engkau katakan bahwa tembok itu warnanya hitam, maka aku akan menutup mataku dan membenarkan apa yang engkau katakan."
dan menganggap tembok itu warnanya hitam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang saat ini diberi kenikmatan oleh Allah berupa keimanan, yang dengan keimanan itu kita mampu melakukan ibadah kepada Allah, meyakini janji-janji Allah walaupun itu bersifat gaib. Maka tugas kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk beristiqomah mempertahankan keimanan yang saat ini kita miliki. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah senantiasa memberikan kekokohan hati kita terhadap agama Allah, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika, yang artinya wahai Rob yang maha membolak-bolakan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.